Asep terkaku melihat ruangan kamar 308 di Samudra Beach Hotel ini. Dari mulai karpet, dinding, kanan, kiri, sampai plafon pun warnanya hijau semua. Ular putih ini persis ada di depan mukanya Asep. Seperti mau memakan atau memangsa si Asep. Asep pun gemetaran. Tapi karena tekadnya dia sudah bulat, apapun yang terjadi, saya siap mau dimakan demit setan iblis Marakayang pun saya siap. Setelah melakukan ritual pesugihan Ratu Pantai Selatan, omsetnya yang awal 5-10 juta, takjub sekali 300 juta seminggu. Setelah melakukan pesugihan Ratu Pantai Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa Abah menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh sobat Mengulas Malam yang telah mendukung channel Mengulas Malam. Mudah-mudahan menjadikan satu amal ibadah buat sobat semuanya. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dialami oleh suaminya. Jadi yang menceritakan ini adalah Mbak Mawar. Nama, karakter, serta lokasi ini sengaja Mbak Mawar minta ke Abah untuk disamarkan. Kisah ini kejadiannya kisaran tahun 2020. Kebetulan Mbak Mawar tinggal di daerah Jawa Barat. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Jikalau dari sobat Mengulas Malam punya kisah mistis, silahkan dikirim melalui alamat email di bawah ini. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Kalau itu Mbak Mawar dan Pak Asep ya hidup sederhana sebetulnya. Dia punya anak satu-satunya, anak sematawayang laki-laki, namanya sebut saja dia Denny. Kegiatan dari Kang Asep dan Teh Mawar lah, karena ini orang Jawa Barat. Jadi kegiatannya sendiri ini dia sebagai jualan keliling ayam potong. Awalnya di situ. Setiap subuh atau kisaran ya jam 3 pagi lah, ada yang mengirimkan dari supplier, mengirimkan. Awalnya kecil, hanya 5 ekor. Teh Mawar yang kelilingkan itu dari yang motongnya Kang Asep sendiri. Dibersihkan segala macam, dikelilingkan ya sekitar perumahan. Lambat laun 5 ekor naik 10, 15 sampai katakanlah bisa mencapai dalam pagi sampai siang itu kisaran 25 ekor. Luar biasa usaha Kang Asep dan Teh Mawar itu juga. Luar biasa. Sampai Kang Asep menyampaikan ke istrinya yaitu Teh Mawar, "Mah, kalau bisa sih kita manfaatin aja nih ruko yang ada di depan tuh." Manfaatnya gimana maksudnya? Ya kan kita kan punya sedikit tabungan nih. Sedikit tabungan dari hasil usaha kita yang sudah kita rintis dari nol. Siapa tahu nih ada pengembangan lagi ke situ tuh kan. Cuma karena kita kan lihat mah di sebelah kanan kiri juga kan banyak nih yang jualan-jualan. Tapi kan kalau ayam potong itu belum ada, kata Kang Asep. Ya sudah Pak, coba tanya-tanya dulu.
Nah, cerita singkatnya, Kang Asep nanya harga ruko tersebut berapa. Singkat cerita, cocoklah harganya. Diambil dengan mencicil nanti ke depannya. Kang Asep seperti biasa, dia memotong ayam, membersihkan segala macam, teh mawar yang mulai jualan di situ. Alhamdulillah, karena usahanya Kang Asep dan teh mawar dirintis dari nol, dari mulai 5 ekor, 25 sampai sudah punya ruko, itu meningkat omsetnya per hari itu bisa kisaran sampai 5 sampai 10 juta. Luar biasa peningkatannya. Kembali, ya ini namanya usaha. Jadi kurang lebih jarak sekitar 300 meteran lah. Kala itu Teh Mawar menyampaikan bahwasanya ada yang usaha atau yang dagang sama seperti jualan punya saya, yaitu ayam potong juga. Sebut saja dia ini Pak Haji Karno. Karena modalnya sangat memadai sekali, Pak Haji Karno itu selain istrinya, Pak Karno dibantu 2 orang anaknya. Harga pun nah ini, adanya satu persaingan harga. Karena harga katakanlah per kilo selisih Rp1.000 juga ini kan bisa beralih. Pelanggan-pelanggan lama dari Kang Asep dan Teh Mawar ini secara bertahap ini beralih ke Pak Haji Karno. Kebetulan Pak Haji Karno sendiri ini ya boleh dikatakan lah, selain jualan ayam potong juga dia punya showroom mobil juga luar biasa. Lama-lama mulai adanya satu penurunan omsetnya Kang Asep tadi. Merasa tersaingi oleh Kang Haji Karno. Ngobrol lah dengan istrinya Teh Mawar. Mah, kenapa Pak? Ini nih adanya siapa itu tuh Haji Karno tuh. Dia kan harusnya tahu. Bapak kan sudah jualan lama di sini. Karena Bapak sih di sini lu jualan rame, tiba-tiba buka dia. Harga menjatuhkan lagi. Sekarang kan dampaknya seperti ini, Mah. Yang biasa kita omset 5 sampai 10 juta, ini sudah mulai ada penurunan lagi, Mah. Coba, Mah. Kata Kang Asep ke istrinya Teh Mawar. Teh Mawar nyampaikan, udah Pak, gak usah khawatir. Rezeki ini sudah ada yang ngatur Pak, kata Teh Mawar. Gak bisa begitu, gak bisa. Bapak tidak mau tersaingin, terus terang aja. Kita merintis dari nol, dari mulai motor keliling, pelanggan-pelanggan kita. Sekarang kita sudah buka di sini. Karena Haji Karno tadi modalnya memadain, tiba-tiba begitu saja buka. Ya sakit. Bapak sendiri, kata Kang Asep ke Teh Mawar. Ya sudahlah Pak. Terus mau gimana lagi? Yang penting mah kita jalanin usaha. Setiap pagi Bapak tugas motong ayam, bersihkan, Mamah yang jualan. Ke supplier juga tidak terhambat. Udah gitu aja kalau Mamah mah, kata Teh Mawar. Enggak lah. Pokoknya Bapak tidak mau tersaingin. Singkat cerita, Kang Asep ini kebetulan punya rekanan bisnis juga. Namanya ini Kang Beni. Cerita panjang lebar. Seseorang, sobat, hati-hati ini. Curhat, ini jangan sampai salah tempat. Seseorang yang lagi ada masalah curhat, ini harus pandai memilah dan memilih. Bukan seperti Kang Asep, ketemu temennya yaitu si Beni curhat perihal usahanya merasa tersaingi oleh namanya Haji Karno. Malahan seakan mau menjerumuskan. Beni nyampaikan, kalau kamu tersaingi seperti itu, saya punya tameng. Saya punya guru spiritual saya. Kata Beni ke Asep. Kamu jangan kalah. Perlu dilibas itu orang.
hancurkan itu orang. Kata Benny ngompor-ngomporin ke Asep. Asep kondisinya sendiri lagi panas seperti disiram bensin. Ya semakin tinggi aja. Tolong tunjukkan Ben, kalau perlu kamu temenin saya. Di mana itu daerahnya? Terus siapa itu guru spiritual kamu sendiri? Kata Asep ke Benny. Ada di kawasan Sukabumi. Namanya adalah Mbah Rekso. Beliau adalah guru spiritual saya. Tidak ada satupun orang yang mampu menandingi Ki Rekso. Kata Benny ke Asep. Antar saya Ben. Seluruh biaya segala macam nanti saya yang tanggung. Oke siap bos, deal. Singkat cerita keesokan harinya berangkat Kang Asep dan Benny ke Sukabumi. Perjalanan dari daerah atau tempatnya Asep ya kurang lebih sekitar 4 jam lah. Yaitu ternyata tempatnya adalah di daerah pantai selatan. Terlihat ada satu gedung hotel. Orang sudah tidak asing lagi. Namanya adalah Samudra Beach Hotel. Samudra Beach Hotel sendiri ini punya satu sejarah. Zaman Insinyur Soekarno. 1962 sampai 1965 itu dibangun dari hasil uang mana? Rampasan orang-orang Jepang dahulu. Nah di saat katakanlah peresmian itu ada salah seorang orang bule sempat kerasukan. Walau alam siluman entah dari mana meminta bahwasanya salah satu kamar di Samudra Beach Hotel sendiri tolong di 308 itu adalah tempat khusus yang tidak boleh dimasukin oleh siapapun. Nah bercerita sepanjang jalan Benny itu ke Asep seperti itu. Oh, terus nanti saya ritual di mana? Us nanti tenang. Nanti kalau ketemu Barekso kamu sampaikan apa kata Kirekso. Nah nyampe lah. Singkat cerita nyampe ini. Assalamualaikum Mbah. Assalamualaikum. Kata Benny. Waalaikumsalam. Jang, kadari ya Jang Asop. Masuk katanya. Masuk aja. Ujang teh dari mana? Ini berdua tuh. Ya ini saya sih kalau nggak salah kamu tuh pernah ke Abah ya. Kata Kirekso ke Benny. Iya Bah, saya pernah ke Abah cuma berapa tahun yang kemarin. Aduh hampura ya kalau Abah sih lupa, malu udah sepuh, udah pikun. Nah ini siapa ini? Kata Kirekso nunjuk ke Asep. Oh ini teman saya Bah, namanya si Asep. Ada maksud dan tujuan Bah ketemu dengan Abah sendiri. Sep, kamu ngomong aja langsung ke Abah Reksonya. Jadi Benny nyuruh ke Asep langsung sampaikan apa yang menjadikan maksud dan tujuan ketemu dengan Abah Rekso tadi. Menyampaikanlah. Bah, pertama perkenalkan saya Asep. Usaha saya sehari-hari adalah sebagai jualan potong ayam. Alhamdulillah Bah, cukup berhasil lah. Tapi ya itu tadi Bah, itu usaha saya lagi bagus-bagusnya kok ada namanya siapa itu tuh? Oh si Karno itu. Si Karno itu, Haji Karno kalau orang kata. Buka usaha yang seperti saya, potong ayam juga. Langganan saya pada beralih ke dia. Harganya dia di bawah standar Bah. Ya saya sakit hati. Omset saya, pemasukan saya biasanya besar. Sekarang mulai menurun Bah. Tolong sih Bah, berikan solusi Bah. Kata Asep sambil memelas ke Kirekso. Urusan itu kecil. Ya kecil buat Abah. Kecil. Dah sekarang kamu mandi dulu sana. Mandi. Asep pun langsung mandi. Tidak pakai kembang, tidak apa, mandi seperti biasa. Setelah selesai mandi,
Asep disuruh oleh Ki Rekso masuk ke kamar khusus tempat ritual. Benny hanya nunggu saja di ruangan tengah. Asep masuk, gak lama kemudian Ki Rekso pun masuk. Kamu siap di sini dulu ya. Nanti Abah mau ritual dulu sebentar. Nanti ada gambaran seperti apa. Gak lama kemudian Asep pun mengiyakan. Seperti terhipnotis aja Asep. Gak lama, kurang lebih sekitar 15-20 menit lah, Ki Rekso menutup matanya, memejamkan matanya sambil membacakan entah mantra apa segala macam. Dengan asap mengepul dari kemenyan, pendupa segala macam. Gak lama kemudian Ki Rekso menyampaikan, Sep, ya Bah, ternyata ritual kamu ini harus di salah satu tempat. Di tempat mana Bah? Ada tempatnya. Nanti kita jam malam aja lah ya. Jam 12 kita sudah harus ada di salah satu tempat. Jadi Ki Rekso itu pun tidak memberitahukan ke Asep, sobat. Tidak memberitahukan tempatnya di mana untuk melakukan ritual tadi. Singkat cerita, pas waktu menunjukkan pukul jam 11 lebih lah, hampir setengah 12-an, Ki Rekso manggil Asep dan ditemani Benny sebagai saksi kala itu. Lengkap sesaji segala macam dibawa. Ternyata ritualnya adalah di salah satu hotel dekat kawasan pantai itu, di Samudra Beach Hotel di 308. Asep terkaget melihat ruangan kamar 308. Kalau itu sih belum privasi banget, sebetulnya masih bisa masuk. Kebetulan karena Ki Rekso adalah orang situnya. Dia masuk, Asep terkagum melihat ruangan kamar 308 di Samudra Beach Hotel ini. Dari mulai karpet, dinding, kanan, kiri, sampai plafon pun warnanya hijau semua. Hijau semua. Hijau adalah salah satu tanda atau penuh makna kesuburan. Bisa untuk menenangkan hati dan pikiran. Orang zaman sekarang sebutnya healing. Itu ke arah situ. Dan konon katanya di kamar 308 itulah mendiang almarhum Presiden Insinyur Haji Soekarno pernah melakukan meditasi di kamar 308 Samudra Beach Hotel. Gak lama Asep duduk, barulah Ki Rekso atau Mbah Rekso tadi membakar kemenyan, pendupa, dan juga ada kayu gaharu, berbagai macam wangi yang dibakar. Begitu asap mengepul segala macam, barulah Ki Rekso menyampaikan, Asep, kamu harus ada di kamar ini 3 hari 3 malam. Nanti setelah ke-3 malam, nanti Abah akan jemput. Kamu sendirian di sini. Kamu harus siap apapun yang akan terjadi bila mana ada sosok yang hadir. Oh siap Bah kalau begitu. Karena saya kesini adalah sudah menjadi tekad saya Bah. Intinya saya tidak mau ada usaha saya tersaingi saya. Perlu hancurkan itu. Pesaing-pesaing saya Bah. Apalagi namanya Haji Karno. Singkat cerita, Ki Rekso memberikan mantra-mantra ke Asep tadi. Setelah itu Ki Rekso dan Benny yang ngantar Asep pun keluar. Sobat, 3 hari 3 malam Kang Asep ada di kamar 308. Ada hal yang aneh di malam pertama. Asep tidak membayangkan sebelumnya. Tiba-tiba ada bunyi duk, duk, seperti ada bunyi jalan.
pertama seperti itu. Nggak lama kemudian ada bunyi wush, wush, wush. Dari sela-sela angin ventilasi itu ada satu asap putih masuk ke ruangan kamar di 308. Asap putih tadi mengepul, lama kemudian membentuk ternyata menjadi seekor ular putih. Besar banget, sebesar paha. Saya pun terkaget. Ular putih ini persis ada di depan mukanya Asep. Seperti mau memakan atau memangsa si Asep. Asep pun gemetaran. Tapi karena tekadnya dia sudah bulat, apapun yang terjadi, saya siap mau dimakan demit setan iblis marakayang pun saya siap, kata Asep dalam hati. Menjelang pagi, ternyata ular itu hilang entah kemana. Malam pertama lulus ujian Asep. Di malam kedua luar biasa ini ujiannya. Pintu ada yang gedruk, wah, sampai kedua kali, ketiga kali. Kaget Asep. Sambil terus membacakan mantra dan membakar kayu gaharu. Kemenyan, pendupa, segala macam. Enggak lama kemudian ada hauman seperti harimau. Kaget. Nggak taunya macan tutul. Sampai ke pinggir ke tubuhnya Asep. Merinding Asep sendiri. Merinding. Gila gua nih. Mati gua, kata Asep dalam hatinya. Kuat, kata Asep. Gak lama kemudian hampir sama seperti kejadian di malam pertama. Macan tutul yang besar, panjang. Sorot matanya itu hijau, hampir kebiru-biruan. Begitu dia si macan tutul mengaum, terlihat taringnya dari atas, dari bawah. Begitu runcing dan tajamnya. Kalaupun si Asep dimangsa seketika, malam hari itu juga habis si Asep. Habis. Tapi ternyata itu adalah sosok siluman kejadian. Hilang juga. Puncaknya adalah di malam ketiga. Suara seperti orang yang berjalan. Bluk, 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 bluk. Asep pun terkaget sampai tengok kanan, tengok kiri. Aduh, apalagi ini? Coba Asep begitu. Ini suaranya kok gede banget ini. Orang yang berjalan kok suaranya kencang banget. Bluk, bluk, bluk. Nggak lama kemudian lampu yang ada di kamar tersebut tiba-tiba meledak. Tas! Gelap seketika. Dengan gelapnya lampu tersebut hadir satu sosok yang tidak atau belum pernah Asep bayangkan. Raksasa. Tinggi, besar dan berbulunya hitam semua. Dengan sorot mata yang tajam merah. Asep pun terkaget sekali. Sampai raksasa atau boleh dikatakan orang itu genderuwo, penjelmaan dari siluman, penguasa di sekitar Ratu Pantai Selatan. Itu mendekat, merinding Asep pun. Merinding. Hampir saja batal Asep. Hampir saja gagal Asep di malam ketiga. Tapi semua bisa terlewati ternyata. Kekuatan dan keyakinan Asep dalam hati sanubarinya bahwa saya harus bisa dan saya harus jadi pemenang. Itu yang prinsip Asep. 1 malam, 2 malam, 3 malam, ujian-ujian lewat begitu saja. Pada keesokan paginya pintu diketuk. Tuk, tuk. Dibuka.
Ternyata Haji Rekso. Apa? Ki Rekso tadi atau Mbah Rekso. Sep. Oh iya Mbah. Dah. Kamu sekarang ikut ke rumah Abah lagi. Cukup kamu di sini. Oh iya Mbah. Ki Rekso di depan, Asep sama Beni di belakang. Asep maunya sih bertanya ke Ki Rekso. Cuma Ki Rekso sudah punya firasat. Jangan banyak bicara di sini. Hati-hati kalau bicara. Nanti aja kalau sudah di rumah. Oh siapa? Waduh. Asep sambil megang tangannya Beni. Ben, luar biasa loh. Guru spiritual lo sendiri. Hebat banget. Ki Rekso dilawan. Tumbang semua. Dukun siapapun juga Ki Rekso. Beni, kamu kalau tidak ingat saya awas ya. Kata Beni ke Asep, pasti saya akan ingat. Singkat cerita nyampailah di rumah Ki Rekso. Ki Rekso nyampaikan lagi ke Asep, ini Abah akan berikan sesuatu. Ternyata Ki Rekso memberikan sesuatu ke Asep. Bungkusan kecil. Warnanya itu warnanya hitam. Dimasukin dalam kotak kayu kecil. Dipegang sama Asep. Bah kok keras banget sih Bah? Apa sih Bah? Ya itu oleh-oleh. Jadi sebagai tanda bahwasanya ritual kamu ini sudah diterima oleh Kangjeng Ratu Pantai Selatan. Kamu selama 3 malam kan pasti ada sosok-sosok hadir kan? Iya Bah, itu adalah para penggawanya. Belum ratunya yang datang. Kata Ki Rekso ke Asep. Dan ingat kamu, ingat 1 tahun sekali kamu harus siapkan ritual ke sini, ke tempat Abah. Apa Bah ritualnya Bah? 3 kepala kerbau. Waduh, besar banget Bah biayanya Bah. Kata Asep ke Ki Rekso. Asep, kamu perlu tahu. 3 kepala kerbau itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nanti usaha kamu yang akan jelas dibantu oleh para siluman penguasa Ratu Pantai Selatan. Nanti kamu tahu sendiri. Jangan kaget kamu. Usaha kamu pasti akan meningkat. Yang namanya Haji Karno, pesaing kamu pun itu akan lewat. Tutup dia nanti. Catat omongan Abah sendiri. Oh iya Bah, terima kasih kalau gitu Bah. Nggak lama setelah selesai, mahar diberikan sesuai dengan kesepakatan antara Ki Rekso dengan Asep. Pulanglah Asep dan Beni. Pamitan. Beni pulang ke rumahnya, Asep pun nyampe ke rumahnya. Tidak bercerita Asep ke istrinya Teh Mawar bahwa Asep ini sudah melakukan ritual, melakukan pesugihan Ratu Pantai Selatan. Asep tidak memberitahu kepada istrinya. Oleh-oleh bungkusan kecil itu Asep simpan di tempat penyimpanan uang, di laci tempat jualannya. Mah, nanti ini tolong ya disimpan di sini, tolong dijaga nanti. Oh iya Pak, makasih. Sepulang dari Ki Rekso yang ada di kawasan Sukabumi tadi, seminggu kemudian luar biasa. Pelanggan-pelanggan yang beralih ke Haji Karno ini secara bertahap pindah lagi, balik lagi ke Asep. Sampai orang-orang yang baru pun ini pada berdatangan. Luar biasa. Setelah melakukan ritual pesugihan Ratu Pantai Selatan, omsetnya yang awal 5-10 juta, takjub sekali, 300 juta seminggu. Setelah melakukan pesugihan Ratu Pantai Selatan.
istimewa. Asep pun menjadi saudagar kaya raya, orang kaya baru. Beli rumah di salah satu perumahan di daerah Jawa Barat. Rumah elit, mobil. Istrinya pun dibelikan perhiasan. Hampir di sini cincin kanan kiri, gelang hampir penuh semua kanan kiri, kalung sampai kakinya pun dikasih emas juga. Kayak toko emas berjalan kalau orang sekarang tuh. Istrinya pun diberikan perhiasan. Istrinya tidak menyadari bahwasanya usaha Asep tadi tidak terlepas atas bantuan dari siluman Ratu Pantai Selatan. Semakin lama semakin berkembang. Terus omsetnya wah udah luar biasa. Sampai-sampai pesaing Asep yang namanya Haji Karno pun tugel itu. Tutup, gulung tikar, bangkrut. Sakit Haji Karno pun. Sampai sakit. Asep terheran, luar biasa ya. Ki Rekso luar biasa. Dalam pikiran dan benak Asep. Jadi setiap jualan pagi, siang, nggak sampai sore, itu uang di laci yang ada ajimat lah boleh dikatakan mah. Oleh-oleh dari Ki Rekso dibuka tuh uang ratusan juta. Makanya bisa dibayangkan satu minggu bisa nyampe 300 juta. Berapa ribu persen. Tapi kembali sobat, ingat sobat ya. Di mana kita telah melakukan hal yang salah, kita telah melakukan musyrik, menyekutukan Tuhan, pasti akan ada akibat. Apa yang terjadi? Anak sematawayang namanya Denny. Entah gimana, padahal dia baru SMP kelas 1. Naik motor pulangnya kecelakaan sampai tulangnya pun patah. Dibawa ke rumah sakit. Ternyata itu tadi yang berdampaknya tidak bisa disembuhkan dan harus diamputasi. Stres. Ibunya yaitu Mawar stres, termasuk yaitu tadi si Denny, si korban, kehilangan kaki. Dibawa pulang lah karena ini diamputasi. Ternyata setelah ada di rumah, bukannya ada perubahan menuju kepada kesembuhan, Denny ternyata belum siap menanggung segala akibat diamputasi tadi. Daya tahan tubuhnya semakin lama semakin menurun. Badannya yang tadinya berisi gemuk karena makan vitamin segala macam terjamin, karena sakit tadi lama-lama sampai kurus. Jadi anehnya lagi, 1 bulan kemudian Denny, anak satu-satunya tadi, ini diserang demam yang sangat panas sekali. Berdampaknya apa? Tangannya kanan dan kiri ini mengkong. Kalau bahasa Sunda mah kengkong. Dan dari mulutnya nyeces air liur. Air liur. Sudah kakinya diamputasi, tangan kanan dan tangan kiri pun begini kengkong. Dan ini ngeces. Bisa dibayangkan sobat. Kang Asep sebagai bapaknya tidak menyadari bahwa itu adalah salah satu resiko yang harus ditanggung bila mana seseorang telah melakukan persekutuan dengan namanya jin demit setan. Apalagi dengan siluman Ratu Pantai Selatan. 1 tahun kemudian Kang Asep baru teringat.
bahwa setiap malam Selasa Kliwon dia harus memberikan satu persembahan buat para siluman yang ada di Pantai Ratu, pantai selatan tadi. 3 ekor kepala kerbau. Dia tidak ditemenin Benny lagi karena sudah tahu lokasi dan tempatnya. Datang ke Kerekso. Bah, ya gimana Sep? Waduh, terima kasih Bah. Usaha saya luar biasa maju Bah. Malahan itu si siapa itu, si Karno itu tuh ya, si Ketek tuh gitu kan udah tubal Bah. Tugel sekarang Bah. Wah, bagus kalau gitu. Nah ini karena saya sudah 1 tahun Bah, sesuai apa yang Abah sampaikan, setiap malam Selasa Kliwon saya harus lakukan ritual, memberikan persembahan 3 kepala kerbau. Saya bayar mentahnya aja Bah ya, terserah Abah nanti. Oh iya udah apa-apa. Diberikanlah uang nggak tahu berapa banyak itu. Nggak lama 3 kepala kerbau tadi sudah disiapkan. Sesaji lengkap, kembang 7 macam, buah-buahan lengkap, dupa, kayu gaharu, sampai wewangian segala macam dilengkapi. Terus seperti dibawa seperti rakit perahu kecil. Kepala kerbau yang 3 tadi dibungkus dengan kain putih. Berbagai macam sesaji sudah lengkapin. Asep, kamu tunggu di bibir pantai ini. Buka pakaian kamu. Hanya pakai celana dalam saja Asep. Oh iya Bah, terima kasih Bah. Terima kasih Bah. Nggak lama sesaji sudah dilengkapin segala macam. Bah Rekso itu membacakan mantra. Entah mantra apa yang dibaca. Waktu sekitar pukul 11:30. Nggak lama mantra dibaca, terus tiba-tiba ada hal yang aneh kala itu yang Asep rasakan. Ombak yang tadinya normal seperti biasa, itu tiba-tiba hembusur angin. Begitu tingginya, dahsyat banget. Seiring angin begitu besar, pantai yang tadinya tenang, ini tiba-tiba seperti mengamuk. Seakan menerima kehadiran si Asep. Ombak besar menghantam ke tubuhnya si Asep. Menghantam hampir selehernya. Gak lama kemudian laut tadi seperti terbelah. Cas! Dari tengah laut terlihat satu sosok. Terdengar awalnya suara kemerincing. Dan kuda kereta kencana. Terak, 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 terak. Semakin lama semakin mendekat, dan mendekat. Di depan Asep. Kereta kencana tersebut hadir satu sosok perempuan. Yang cantik luar biasa. Yang belum pernah Asep lihat sebelumnya. Pakaiannya sutra keemasan. Pakai kemben. Mahkotanya pun mahkota emas. Pakai selendangnya dari sutra warna kuning keemasan. Mahkota keemasan bercahaya seperti penuh berlian. Kuning langsat dengan sorot mata yang begitu menggairahkan seorang lelaki. Sosok putri tadi hanya memberikan senyuman kepada Asep. Entah lama kemudian, di sebelah si putri tadi, ternyata itu adalah seorang pendatinya yang mengendalikan kudanya tadi. Seorang pria yang tinggi besar dan gagah dan berotot. Gantengnya luar biasa. Gak lama kemudian setelah selesai, kereta kencana
didampingin oleh pasukan berkuda. Ada kurang lebih sekitar 5 pasukan kuda pun berbalik arah. Masuk lagi ke tengah laut. Di tengah laut tersebut terlihat oleh mata kepala Asep seperti istana yang megah. Luar biasa. Nggak lama kemudian hilang. Hilang istana tersebut, seiringnya hilang. Dan kereta kencana hilang semuanya. Ini pun rata seperti lautan kembali. Setelah itu, sesaji yang dibawa, yang dipersiapkan oleh Asep dan dibantu oleh Ki-Rekso tadi hilang. Dibawa ke tengah lautan, seakan terbawa, digulung-gulung ombak dan hilang seketika. Hilang. Asep diingatkan oleh Ki-Rekso, dah cukup. Kamu sekarang pulang. Pulang. Oh iya Ki, terima kasih Ki. Ingat, setiap 1 tahun sekali kamu harus datang lagi ke tempat Aki, melakukan ritual seperti yang sama seperti ini. Oh ya, terima kasih Ki. Pulanglah Asep. Seperti biasa, kegiatan keesokan harinya, jualan ayam potong tadi, istrinya dibantu istrinya, ada pegawainya segala macam. Seiring perjalanan 5 tahun ke depan, 5 tahun, itu ternyata Asep bermimpi kehadiran satu sosok ular yang begitu besar. Ular tersebut dia memegang ikan emas. Perlu sobat ketahui bahwa ikan emas ini adalah salah satu simbol bila mana seseorang yang telah melakukan pesugihan atau dia telah melakukan persekutuan, ini ternyata harus melakukan tumbal, yaitu anaknya tadi. Anak Asep, anak Sematawayang. Asep tidak menyadari. Asep ada yang lupa kala itu. Sesaji setiap tahun 3 ekor kepala kerbau dan yang lain-lainnya lengkap. Bunga segala macam, buah-buahan. Ternyata ada salah satu minyak kesukaan siluman penguasa Ratu Pantai Selatan yang tidak dipenuhi oleh Asep. Ternyata konsekuensinya yaitu anaknya Sematawayang, si Deni, yang kondisinya sakit, meninggal dunia. Asep masih belum ngeh. Kok seperti ini? Beberapa waktu kemudian, karena memang setiap 1 tahun sekali harus ke Barekso, sepeninggal Deni, anaknya Asep itu dimakamkan. Seminggu kemudian Asep bercerita ke Ki-Rekso panjang lebar. Ya, Ki-Rekso mengingatkan, itulah konsekuensi salah satunya. Bila mana nanti kamu tidak memenuhi apa yang menjadi permintaan siluman Ratu Pantai Selatan, kamu harus siap menanggung seluruh akibat yang akan ditimbulkan kelak di kemudian hari. Bahkan usaha kamu pun akan hancur lebur. Tidak akan pernah tersisa. Kata Ki-Rekso ke Asep. Gemeter Asep pun. Ya sudah bah, kalau begitu saya pamitan pulang. Pulanglah Asep. Di rumah Asep bingung. Dia berpikir, saya tidak mau usaha yang sudah dirintis saya hancur lebur. Yang pesaing saya Haji Karno sudah tugel, anak saya pun sekarang sudah menjadi korban.
karena tumbal, apalagi ini saya harus nanti hancur lebur, ya saya nggak mau. Dalam benak dan pikiran Asep. Dalam kondisi kebingungan, mutar sana mutar sini, nyari beberapa informasi, dapatlah informasi. Yaitu ke seorang supranatural. Seorang boleh katakanlah dukun lah. Yaitu namanya Kang Dedi. Yang konon katanya Kang Dedi itu adalah spiritual yang hebat. Asep ketemulah dengan namanya Kang Dedi. Seorang spiritual yang memahami betul-betul ilmu seperti itu. Bercerita panjang lebar. Asep menginginkan bahwasanya dia ingin memutus perjanjian persekutuan dengan Ratu Pantai Selatan. Tapi bagaimana? Kemampuan seseorang pun ternyata terbatas. Sementara Asep sudah menikmati harta kekayaan dari siluman Ratu Pantai Selatan tadi. Ibaratkan nasi sudah menjadi bubur. Percuma diputus begitu juga. Ternyata kemampuan Kang Dedi tidak ada apa-apanya. Kang Dedi pun menolak. Tidak mampu. Sepulang dari Kang Dedi, ternyata Asep lagi bawa kendaraan mobil, terjadi tabrakan. Mobilnya hancur, tapi alhamdulillah Asep masih bisa terselamatkan. Tapi apa yang terjadi? Pasca pulang dari rumah sakit, ternyata Asep mengalami kelumpuhan. Seperti orang mengatakan penyakit lupus, yaitu lumpuh layu. Hampir seperti anaknya Dedi, ngeces. Asep hanya bisa terbaring saja di atas tempat tidur. Dengan kaki lemes, lumpuh. Dari mulutnya keluar eces, keluar iler. Usaha yang dirintis oleh Asep dan Mawar, istrinya. Ini ternyata Mbak Mawar tidak siap untuk memanage usahanya tadi. Terlalu boleh dikatakan main hati. Terlalu banyak kasihan ke sana kemari. Namanya perempuan terkadang seperti itu. Lama-lama banyak yang hutang sana sini. Belum juga untuk biaya berobat suaminya yaitu Asep. Habis semua harta bandanya Asep dan Teh Mawar. Gelang, cincin, kalung sampai anting atau begiwang pun terjual semua. Mobil termasuk rumah juga sampai digadaikan dan tidak bisa bayar ke bank sampai disita. Hidup Asep kembali ke titik nol lagi. Kalau dulu Asep masih bisa dia berkarya, naik motor kesana kemari, jualan, sekarang sudah tidak berdaya apapun. Harta melimpah dari hasil perjanjian ataupun persekutuan dengan jin, setan, iblis, siluman, Ratu Pantai Selatan. Musnah begitu saja. Dan sekarang Asep harus menerima karmanya tadi. Hidup segan, mati pun tidak mau. Ya itulah resiko yang harus Asep tangguh. Menderita seumur-umur. Itulah sobat mengulas malam. Kisah yang diceritakan oleh Mbak Mawar istrinya. Setelah kondisi seperti itu barulah suaminya bercerita kepada istrinya Teh Mawar bahwasanya suaminya tadi Kang Asep telah melakukan perjanjian pesugihan Ratu Pantai Selatan. Kita bisa ambil satu hikmahnya
dari ceritanya Teh Mawar. Rezeki yang telah Allah berikan terhadap kita sebagai makhluk ciptaannya harus kita terima dan syukuri apapun yang terjadi. Jangan pernah, kata orang Sunda, ngerawu kusiku. Itulah sobat, mohon maaf atas segala kehilapannya. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.